Samping saya adalah varian unit-unit gejluk yang bisa teman-teman gunakan untuk penggunaan big game. Ada 4 unit, ya sebenarnya untuk unitnya itu lebih dari 4, tapi untuk unit yang ready sekarang ada di 4 unit. Maka dari itu bakal saya bahas 4 unit ini, dan buat teman-teman yang pengen tahu untuk unitnya apa saja dan kenapa bisa dikategorikan untuk penggunaan big game, dia oke, dia cocok, silahkan tonton videonya sampai selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjaya Gun Shop, dan kali ini saya bakal bahas 4 unit gejluk ini. Ini unit gejluk yang bisa teman-teman gunakan untuk penggunaan big game. Ya, ada unit yang sudah terkenal banget untuk penggunaan big gamenya. Ada juga unit yang mungkin baru teman-teman sadari untuk unitnya itu sebenarnya bisa digunakan untuk big game. Ya, mungkin baru menyadari. Dan untuk unitnya itu kan ada beberapa varian, terutama ada beberapa unit yang punya varian OD di bagian pilihan ukuran tabungnya. Itu nanti ada beberapa unit yang mungkin nanti bisa agak ditimbang-timbang untuk bagian dari OD tabung yang cocok, terutama di penggunaan apalagi big game. Oke, kali ini saya bakal bahas yang paling jauh dulu. Ini ada unit dari gejluk Airguns. Unit ini sudah sering banget digunakan untuk penggunaan big game juga dari penggunanya. Ini unitnya khas Blittaran untuk dari modelnya. Hampir satu model dengan unit dari Marsgun, Pasopati, Shanachi, dan ada beberapa unit lainnya. Ini kebetulan untuk unitnya itu yang saya pegang yang unit OD19 untuk unit dari Airguns-nya. Untuk unit Airguns ini dia ada beberapa pilihan untuk bagian dari ukuran tabungnya. Dia ada yang pakai ring kecil, ini yang ukuran 19 untuk yang paling kecil. Dan juga yang paling besarnya itu di OD25. Untuk bagian dari tabung pastinya untuk unitnya pakai bahan kuningan. Ya. Jadi untuk video kali ini saya buka langsung saja untuk beberapa varian unit yang punya ukuran OD tabung yang berbeda-beda. Itu nanti ada unit dari Shanachi dan juga Airguns. Sebenarnya kita juga ready lagi satu unit yang khas Blittaran juga untuk bagian dari modelnya. Dia itu dari Marsgun, tapi kebetulan karena Marsgun kita kosong, berarti yang saya tampilkan yang ini saja ya. Daripada nanti teman-teman begitu lihat videonya pengen order ternyata unitnya itu tidak ada, nanti pastinya kecewa. Oke. Kebetulan unit yang Airguns ini tinggal yang OD19. Untuk OD-nya kan ada 19, 22 sama 25. Dan untuk pemilihan bagian dari ukuran powernya pastinya juga berbeda, tergantung dengan kebutuhan. Kalau teman-teman pengen ringan, unit ini cocok. Yang Airguns OD19 ini cocok banget. Yang ukuran 19 di penggunaan jarak jangka waktu yang lama itu cocok banget. Yang Airguns OD19. Kalau teman-teman pengen cari ukuran yang sedang, terutama untuk bagian dari penyimpanan dia awet, dan untuk bagian dari beratnya dia itu masih penggunaan berat-berat yang masuk sedang, nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan. Jadi seumpama digunakan dalam tempo waktu yang lama untuk penggunaan itu nggak menguras energi, nanti bisa ambil yang OD22. Dan kalau teman-teman pengen ambil unit yang penggunaan tabungnya itu awet, terutama di bagian penyimpanannya, nanti bisa ambil yang OD25 kalau unit yang punya beberapa tipe OD tabungnya. Oke ya. Untuk bagian dari tabung pastinya pakai unit besi kuningan untuk bagian dari tabungnya. Dia itu pakai bahan kuningan, dan untuk pengisian pastinya hanya di 2500. Kalau unit-unit yang model Airguns, Marsgun, dan juga Shanachi, dia itu punya satu kekurangan, yaitu adalah di bagian manometernya. Tapi banyak juga untuk pengguna dari pengguna dari gejluk yang beliau itu lebih suka penggunaan gejluk tanpa mano. Ya. Entah karena lebih menantang karena harus prediksi setiap angin yang sisa digunakan itu, atau mungkin karena tampilannya yang dia itu lebih polos, lebih elegan, lebih klasik. Itu mungkin bisa jadi salah satu alasannya untuk unit-unit yang non mano tapi untuk penjualannya keras. Oke ya, mungkin bisa jadi salah satu alasan dari itu tadi. Kalau yang Airguns ini yang saya pegang, dia itu ya memang tanpa mano untuk unitnya, tapi kalau teman-teman pengen tambah manonya nanti juga bisa. Nanti kalau pengen dipasangkan sekalian nanti juga bisa. Itu nanti termasuk barang-barang custom, dan nanti harus ada indenan untuk hari pengerjaannya ya. Karena untuk bagian dari unit-unit yang perlu dibersihkan, di servis itu juga lumayan banyak untuk unitnya. Oke. Kalau laras kita ready-nya yang di laras 60 untuk unit Airguns ini. Kayaknya Airguns ada yang ukuran panjang 70 juga kayaknya ya. Soalnya kalau yang seingat saya untuk gejluk yang sempat saya searching itu masih di Shanachi saja. Untuk pengetahuan saya yang pakai panjang laras 70. Untuk bagian dari Airguns
kita masih stok di 60, atau mungkin karena untuk modelnya itu cuma di 60 mungkin ya, bisa jadi juga kalau yang itu tadi. Oke, ini kalau bagian dari pemompaan gejluk biasanya itu minimal di 800 sampai 1000 kali penggejlukan ya. Nanti dapat kurang lebih di berapa PSI ya untuk penggunanya. Soalnya untuk gejluk kan sekarang rata-rata ke penggunaan bagian dari PCB kan. Maka dari itu sekarang gejluk dia itu untuk penyimpanan PCB-nya itu lebih diandalkan. Kok penyimpanan, pengisian PCB-nya itu lebih diandalkan sekarang daripada di penggunaan unit-unit yang full gejluk. Kan rata-rata kita lebih ambil untuk penggunaan yang simpelnya kan, yang lebih enaknya, yang lebih memudahkan kita. Maka dari itu rata-rata untuk penggunaan gejluk sekarang lebih disarankan untuk pengisian PCB ya, nggak salah dengar. Memang dari pengisiannya bisa gejluk, bisa juga pakai PCB. Dan ini kebetulan unitnya ini belum ada kuplernya ini. Kalau yang ada kupler nanti teman-teman bisa ambil di unit gejluk itu Mars Gun, dia itu sudah kupleran bawaan. Kalau ini nanti harus nambah kupler lagi untuk unit yang Airguns ini. Berarti Airguns sama Sanaji dia belum ada untuk bagian dari kuplernya. Kalau kita juga ada sih untuk Sanaji yang langsung kepasang kupler itu juga ada. Ini contohnya. Jadi nanti teman-teman tinggal lepas untuk bagian penutupnya, habis itu tinggal pasang aja. Kalau Airguns-nya ini masih drat biasa. Jadi untuk penggunaan pengompaan nanti teman-teman lebih sarankan pakai ya nambah kupler. Oke ya. Untuk unit dari Sanaji, Airguns dan juga Mars Gun dia itu punya bagian dari pemasangan peredam yang berbeda dari dua unit ini. Jadi untuk dratnya itu masih pakai drat masuk. Jadi seumpama nanti kalau teman-teman pengen pasang peredam mungkin yang untuk bagian dari kategori model peredamnya itu di luar dari model peredam bawaan, peredam yang disertakan peredam aslinya, itu nanti harus nambah untuk bagian dari drat pemasangan di bagian peredamnya. Kalau biasanya itu modelnya dia pakai 2 ulir ya, ulir drat. Jadi yang kecil itu untuk dimasukin ke bagian sininya, yang besar dia itu baru dipakai untuk pemasangan peredamnya. Oke. Ini kalau dari kayu ini pakai mahoni untuk bagian dari Airguns ini. Kalau yang Sanaji dia pakai di popor bahannya itu dari jati untuk bahannya ya. Ini kalau Airguns, Sanaji, Mars Gun dia itu punya tali sandangnya langsung, tali sandang bawaannya langsung. Kalau Pasopati ini tadi tak cek belum ada. Tiger apalagi, kalau Tiger itu bawaannya rata-rata diperedam sama spare part seal-nya. Nah ini teman-teman kalau untuk bagian dari peredamnya, kalau peredam dari Airguns dia itu masuk, drat masuk. Jadi yang saya bicarakan tadi itu tadi ya teman-teman ya, untuk informasinya. Seumpama nanti teman-teman pengen pasang, terutama untuk peredam yang non dari bawaan pabriknya, itu nanti harus pakai drat tambahan, sehingga nanti baru bisa dipasangin kayak peredam super senyap biasa dan lain sebagainya. Oke ya. Itu peredam bawaannya seperti ini kosongan, nggak ada apa itu serat penyerap suaranya itu nggak ada. Jadi ini cuma kosongan biasa untuk bagian dari peredamnya. Jadi untuk penggunaan pastinya dia itu lebih mengurangin untuk bagian dari angin keluarnya secara langsung. Karena untuk bagian dari senapan kan ledakan suaranya itu kan yang bikin kencang, dan terutama untuk bising di telinga kita itu kan bagian dari angin yang terkompresi ketika meniupkan pelurunya. Maka dari itu untuk peredam seperti ini dia itu lebih mengurangi untuk bagian dari angin terkompresinya itu keluar langsung melalui depan. Jadi anginnya nanti bakalan tertampung di sini dulu, sehingga dia itu bakal keluar dengan suara yang lebih ringan ya. Untuk permainan peredam sebenarnya seperti itu untuk penjelasan singkatnya. Oke. Tadi untuk bagian dari pasangannya itu nanti kayak gini, nanti tinggal dimasukin gini. Nah kurang lebih kayak gini ya untuk bagian dari ujungnya nanti kalau kepasang. Oke. Nanti juga ada unit ini beda dengan Sanaji. Kalau Sanaji dia itu pengunciannya dia pakai penguncian kunci L bagian dari bautnya ini. Kalau ini lebih familiar ke kita sih, seumpama teman-teman yang cuma punya obeng plus minus, ini unitnya cocok banget. Untuk bagian dari track Airguns itu kurang lebih di 5 kali track. Tuh 2 3 kok 2 kok dikit banget. Tuh 2 3 4 5
Iya, dia di 5 track untuk bagian dari pengoperasiannya nanti. Permainan tracknya nanti ada di 5 kali tarikan. Ya, 4, 5 ya, di 5 kali track. Kalau penggunaan big game nanti teman-teman bisa andalkan yang OD22, kalau nggak gitu di OD25. Karena untuk bagian dari penyimpanan angin kan nanti dia itu lebih irit lagi kan. Jadi lebih bisa diandalkan lagi, dan untuk power nanti dia juga lebih gede daripada yang OD19. Oke, airguns kita taruh. Harganya sesuai yang ada di layar saja, soalnya saya kurang hafal kalau harga gejluk sekarang ada kenaikan teman-teman soalnya ya. Ini yang dari Tiger, ini juga sebenarnya bisa teman-teman kalau teman-teman andalkan untuk penggunaan dari penggunaan gamenya, ukuran gamenya. Kalau Tiger ini dia enak untuk bagian dari spesifikasinya, itu dia hampir spesifikasi yang bisa dikatakan lengkap untuk penggunaan gejluk ya. Dari partnya itu lengkap, hampir lengkap ya. Untuk bagian dari modelnya, dia pengisiannya, kalau teman-teman pengen pakai pengisian PCP, coupler sudah ada, sudah kepasang. Untuk bagian drat pemasangan peredam, dia itu sudah pakai, ya nggak pakai drat model yang seperti airguns dan juga Sanaji. Jadi timbul untuk bagian dari dratnya, dia drat keluar. Dan ini untuk bagian dari perubahan laras nanti juga enak. Kalau unit ini, dia cuma pakai penguncian baut kiri kanan saja. Ya, kiri kanan. Coba belakang, tas. Ya, atas nggak ada, cuma penguncian kiri kanan saja. Jadi untuk melepas laras dalamnya dia lebih enak, kita nggak perlu ngelepas untuk bagian dari visirnya. Nanti seumpama kalau teman-teman pengen lepas ya, nanti seumpama teman-teman pengen pasang untuk bagian dari teleskop pun juga enak kalau pakai rel tinggi. Kalau rel rendah nanti bakalan terbentur dengan visir kalau seumpama nggak dilepas. Oke, buat larasnya itu kodenya 8, bahannya seamless. Kalau yang ini tadi kuningan. Ya benar ya, kuningan ya, soalnya saya juga udah lama nggak buka-buka unit-unit senapan-senapan kayak gini. Iya, kuningan. Sanaji airguns kuningan untuk bagian dari larasnya. Kalau yang ini seamless untuk bahannya. Seamless, alurnya ini di alur 12, OD-nya OD8, panjangnya di 60. Kalau Tiger rata-rata saya masih menemuin di panjang 60 sih. Untuk bagian dari spesifikasi larasnya. Dia untuk bagian dari tabung, dia pakai OD25, jadi sudah termasuk penyimpanan yang gede. Bagian dari tabungnya, sehingga untuk penggunaan pastinya juga berpengaruh, ngefek ke kita pastinya nanti ya. Ini buat penyimpanan pastinya nanti lebih irit. Ini unitnya itu juga ada 5 track kalau nggak salah. Tuh, masuk gak pas aku masangin mau? Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada di 5 track. Ya, 5 track ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Penggunaan bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk unit ini, yang saya sukain dari bagian unit gejluk Tiger ini, dia itu adalah bagian dari visir. Ya, visirnya ini yang belakang itu dia lubang untuk bagian dari belakang. Jadi dia nggak model V tapi model lubang seperti ini. Jadi untuk penggunaan pembidikan itu dia, yang saya sukai itu untuk dapetin fokusnya cepat. Jadi untuk ketika kita ngimbangin antara visir depan dan juga belakangnya itu cepat antara unit Tiger ini, antara visir belakang Tiger dan juga depannya. Oke ya, ini untuk bagian dari pemompaan kurang lebih sama. Iya, maksimal pompanya di 2500 tetap, tapi untuk jumlah pemompaan biar dapat untuk beberapa PSI tertentu saya belum terlalu familiar, belum terlalu mendalam untuk unit dari Tiger ini. Oke ya. Untuk bagian dari chamber, dia modelnya ini coak samping. Patri pengisian coba single shoot coak samping. Kalau yang airguns tadi sama unit yang Sanaji ini, dia itu chambernya chamber putus. Jadi seumpama nanti teman-teman kalau pengen masukin bagian dari mimisnya ke dalam senapan, nanti ya harus benar-benar hati-hati untuk pemasangannya. Gini ya, serak dimasukin klek, harus benar-benar sampai masuk gini. Untuk permainannya, kita cancel saja. Oke. Dan ini kalau yang model coak samping, dia itu enaknya nanti kita nggak perlu ngepasin untuk bagian dari mimis yang masuk ke dalam sini, dalam loadingnya. Kita cuma naruh saja, habis itu kan bisa didorong pakai lontak kayak gini. Jadi untuk penggunaan lebih enak juga. Tergantung dengan keputusan teman-teman masing-masing dan tergantung dengan selera masing-masing untuk penggunaan dari pemasukan mimis. Karena dia ada plus minusnya masing-masing untuk setiap penggunaannya. Pernah saya bahas juga di video Rembol RX Gen 3 yang kita launching itu. Untuk videonya saya sempat bahas untuk bagian dari plus minus chamber putus dan juga chamber putus, single shoot chamber putus dan juga single shoot yang biasa coak samping.
Itu sempat saya bahas juga, untuk menitnya kurang lebih di menit 12-16an kurang lebih ya, seingat saya kayak gitu. Oke, untuk bagian dari manometer, unit dari Tiger ini sudah ada. Jadi untuk penggunaan kita nggak perlu ngecek melalui manometer pompa. Ini seumpama angin tinggal sedikit, nanti teman-teman bisa pastinya mengistirahatkan unitnya, habis itu bisa dipompa, diisi lagi untuk anginnya, sehingga untuk penggunaan pastinya nanti juga lebih enak ya, memudahkan kita ke dalam perawatan unitnya dalam waktu jangka panjang untuk unitnya nanti ya. Untuk bagian dari picu sama semua, dia pakai picu-picu standar pastinya ya. Bagian dari pelindungnya dia sudah jadi satu sama popornya untuk unit gejlok Tiger dan juga Pasopati. Ini Pasopati teman-teman, ini sudah saya akurasi. Kalau teman-teman pengen order untuk unitnya, nanti sudah siap kirim saja untuk unit ini. Oke, ini unitnya ya, yang gejlok Tiger ini kalau harganya itu di 16, kalau nggak gitu 17 harganya. Saya ingatnya cuma ini, nggak tahu naik apa enggak ya. Untuk Tiger, oh ya, untuk Tiger ini dia ada beberapa macam varian warna. Ada yang coklat seperti ini kan coklat alur kayu, coklat tahunan kayu untuk model pengecatannya. Dan juga yang kamuflase putih hijau, sama model loreng hijau kuning, itu juga ada dari model gejlok Tiger saja. Oke, seperti itu tadi untuk kalau bagian dari spesifikasi di gejlok Tigernya. Kalau unit yang sampingnya, yang unit Pasopati itu kurang lebih dia sama untuk bagian dari penggunaan spesifikasi di unitnya. Bedanya cuma di bagian laras. Kalau yang Tiger itu tadi dia larasnya kan pakai serombong. Ini ada serombong larasnya teman-teman. Bagian dari yang Tiger ini tadi ya. Dia kalau serombong larasnya ini ukuran 13. Ya, 12-13 untuk bagian dari serombong larasnya. Lumayan untuk bagian perlindungan laras bagus banget. Kalau yang Pasopati dia itu nggak ada serombong larasnya. Full cuma ya untuk larasnya telanjangan lah enaknya ya. Ini kalau Pasopati dia itu larasnya juga sama dari seamless. Untuk larasnya, laras seamless OD-nya 8, panjangnya di 60 cm untuk bagian dari larasnya. Kalau pergantian laras nanti juga enak, dia itu modelnya sama kayak Tiger tadi. Dia itu bagian pengunciannya itu ada di kiri kanan. Cuma nanti kalau teman-teman pengen main untuk bagian dari teleskop, kalau teman-teman nggak punya reel mounting tinggi, harus ngelepas dulu. Itu bagian dari visirnya. Ya, lebih enak pakai mounting tinggi kalau teman-teman pengen nggak lepas untuk bagian dari visirnya. Untuk visir dia yang berbeda. Nah, visirnya itu dia juga berbeda. Untuk bagian dari modelnya, kalau yang Tiger ini tadi kan dia pakai yang lubang. Kalau yang ini pakainya yang V untuk unit yang Pasopati ini. Untuk penggunaan sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, tergantung penggunanya. Cocoknya dan sukanya pakai unit visir yang model seperti apa. Oke ya, karena untuk visir kan penggunaannya kan juga jarak dekat. 1 meter ke 30, kalau nggak gitu ke mungkin paling tinggi ke 40-an meter untuk penggunaan visir. 50 bisa sih, soalnya sniper Ukraina mana ya, itu juga pakai bagian dari visir juga dulu, tapi sniper dulu waktu Perang Dunia Kedua. Oke ya, ini unitnya kayak gini teman-teman. Ini untuk bagian dari OD tabung dia sama kayak unit Tiger, dia pakai OD 25. Untuk bagian dari gejlukannya dia juga sama, posisinya di bawah karena unit tabung unit senapan angin gejluk itu dia pakai ada tiga bagian, laras, tabung penyimpanan angin full, dan juga tabung gejluk ya, penyimpanan angin gejluknya, dan juga tuas gejluknya untuk bagian dari gejluk ya, model gejluk. Oke lah, gitulah ya pokoknya. Untuk bagian dari pengisian dia juga sudah ada covernya. Untuk pemakaian nanti tinggal pasang pompa, tutup pompanya, habis itu dipompa saja untuk unitnya. Jadi untuk penggunaan juga oke banget. Manometer juga sudah ada. Ini juga penggunaan juga pastinya nyaman ya, untuk bagian penggunaan enak dan juga nggak membuat kita sedikit bingung sisa anginnya berapa. Coba kita track 2, 3, 4, 5 ya, sama di 5 kali track, 5 kali penarikan, 5 kali tarikan track untuk unitnya. Oke, model bagian dari tarikannya, kokangnya dia itu putar kayak gini, sama untuk bagian dari model kokangnya antara Tiger dan juga Pasopati. Kalau yang bagian dari Sanachi dan juga Airguns itu dia juga sama bagian dari penarikan kokangnya, cuma untuk posisinya dia itu pas sudah benar-benar di belakang. Nah,
benar-benar di belakang ya ini ya. Dan untuk gejlok dia itu nggak ada untuk bagian dari setelan powernya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen cari unit yang bersetelan power, nanti bisa ambil di PCP saja. Dan PCP jangan ambil yang Ruger kalau pengen ambil unit yang punya setelan power. Untuk penggunaan seumpama kalau nanti teman-teman pengen menyesuaikan power ketika dibutuhkan untuk beberapa keadaan tertentu. Oke ya. Kalau Pasopati ini dia dah terkenal banget untuk bagian dari nama unitnya. Ada yang pakai model PCP, terus ada juga yang dipakein untuk model gejluk juga seperti ini. Kalau PCP dia itu ada yang tabungnya monel digunakan untuk penggunaan big game, ada juga yang tabungnya kuningan. Biasanya itu ambilnya di unit Ataman, kayak yang dulu sempat kita bahas juga di YouTube kita juga. Oke ya. Ini kalau harganya itu ini di 1.750.000 sampai 1.800.000 untuk harga unit yang ini. Ya, Pasopati ini ya. Oke, kita ambil yang unit terakhir. Ini di unit Shanachi. Ini kebetulan yang saya pegang ini OD25, teman-teman. Ya, ini OD25 gede banget untuk bagian dari tabungnya. Ini kalau teman-teman butuh Shanachi yang big game, kita sudah ready. Yang enak digunakan untuk big game ya. Jadi untuk kualitas untuk bagian dari ukuran spesifikasi partnya itu sudah sangat cocok. Ini unitnya sudah ready. Ini unitnya itu ada 6 kali tarikan trek kalau nggak salah Shanachi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, di 6 trek untuk penggunaannya. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ketika berburu. Dan untuk penggunaan di beberapa ukuran hewan pun juga sangat memadai kalau unit-unit yang gejluk seperti ini. Oke ya. Shanachi dia terkenal dengan akurasinya yang bagus. Quality controlnya yang dia punya grade sendiri, grade tinggi untuk quality control di Shanachi. Jadi untuk penggunaan sekalipun unitnya nggak kita akurasi lagi sebelum tes, sebelum kirim, itu bisa kemungkinan ke 80% unitnya itu bagus. Ya, kalau nggak bocor. Oke ya, soalnya unit gejluk Shanachi ini dia itu nggak ada untuk bagian dari manonya. Jadi untuk penggunaan kalau teman-teman pengen lihat anginnya tinggal berapa ya itu tadi, kalau nggak pakai kompresor, mano kompresor, kalau nggak gitu ya di mano pompa. Oke ya, kayak gitu tadi untuk bagian dari Shanachi. Dia untuk model dari larasnya ini juga telanjang, nggak ada bagian dari apa nih serombongnya. Serombongnya nggak ono teman-teman, nggak ada serombongnya. Untuk bagian dari visir, dia visir paten sama kayak yang Airguns untuk penggunaannya. Jadi untuk penggunaannya dia sudah ada ukurannya sendiri, ukuran tersendiri untuk penggunaan Shanachi. Kalau Shanachi ini buat ukuran cowaan visir belakangnya, dia itu kecil banget untuk bagian dari bagian dari ukuran V-nya. Ukuran cowaan V-nya itu kecil banget untuk Shanachi. Airguns juga sama sih, tapi agak gede dikit di bagian Airguns. Untuk penggunaan unit ini lebih condong ke penggunaan medium sampai big game kalau Shanachi ini. Oke ya. Bentar. Shanachi OD19, OD22, OD25 sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing ya pastinya, untuk bagian dari ukuran spesifikasi yang dibutuhkan, yang disukai pastinya. Oke, untuk bagian dari coupler kalau Shanachi itu ada beberapa kalau bawaan aslinya belum diubah. Itu untuk bagian dari couplernya belum ada. Ini kita sudah pasangin. Ini sudah ada ubahan dari kita. Jadi untuk penggunaan ya lebih memudahkan ke sayanya sendiri sih sebenarnya. Jadi untuk bagian dari pengisian angin sudah nggak perlu lagi saya untuk nambahin drat coupler tambahan. Karena untuk pemasangan drat coupler tambahan terutama di penggunaan unit-unit gejluk itu benar-benar merepotkan. Yang pertama dia itu terganjal dengan sini tuas gejluk, dia kan lebar tinggi kan, lumayan maju kan. Jadi untuk pemasangan drat bagian dari drat coupler drat itu ya, itu penggunaan juga menyusahkan karena coupler drat itu cuma segini saja kan teman-teman. Ukurannya kan cuma sekeliling pucuk atasnya kelingking saya, atasnya kelingking kita kan. Untuk bagian dari ukurannya, jadi untuk penggunaan ya kecil, bener-bener merepotkan. Kalau nggak yang model segi 6 itu yang ribet, paling enak itu yang segi 6 untuk bagian dari couplernya. Bawahnya itu pakai segi 6, jadi untuk penggunaan pemasangan pakai itu kunci tang maupun kunci Inggris itu juga enak. Kalau unit yang bagian dari couplernya itu yang buta ya, dia itu kayak model-model tuh kayak apa ya, baut-baut buta. Jadi yang unit bagian dari bautnya itu benar-benar
ya nggak ada untuk geriginya sama sekali. Itu ya harus pakai tang buaya paling enak untuk pemasangannya. Itu pun di bagian dari coupler pastinya juga bakalan ada lecetnya kalau pakai tang buaya, karena dia untuk bagian dari penggunaan perputarannya kan juga ada gesekannya tersendiri. Beda dengan penggunaan yang pakai beberapa segi, kayak segi 6 ya, about segi 6 sih ya. Oke ya, ini untuk bagian dari unitnya itu juga sudah ada ini tali sandangnya, ada tulisannya Shanachi. Kalau yang itu tadi Airguns, tapi untuk bagian dari tulisannya itu sablon. Dan untuk bagian dari kalau Airguns itu dia untuk bagian dari tali sandangnya dia ada beberapa part yang empuk, jadi ada juga yang lebih menyesuaikan ke bagian penempatan di bahu kita. Kalau Airguns ya ini kan empuk teman-teman, ini busa spon untuk bawahnya ini, jadi untuk penggunaan pastinya enak, nyaman di penggunaan bahu kita. Kalau yang Shanachi ini dia ada busanya juga, ini nanti juga teman-teman bisa atur juga untuk posisinya. Ini untuk bagian dari busanya. Nah, kalau dia ini full, nah ini kan cuma ya kurang lebih 30-an senti lah untuk bagian dari ukurannya, ya 30 sentian untuk panjangnya. Kalau yang ini full. Oke ya, Shanachi dia popornya itu pakai popor kayu jati. Jadi untuk bagian dari model dari kayunya itu juga dia ada beberapa motif ulir kayak kembang, lurik lurus, dan juga mungkin nanti ada kayak sisik macan, cakaran macan atau lidah api itu juga ada. Contohnya ini model bagian dari jenis alurnya itu ada model alur lidah api untuk bagian dari kayunya. Ini kalau nggak dilihat secara dekat kayak gini juga agak susah. Mungkin nanti kalau saya ingat saya kasih fotonya dikit. Ini salah satu model yang kayak sisik kayak apa itu belangnya macan untuk bagian dari modelnya. Bagus, tapi untuk bagian dari penggunaan di pabrikan impor atau pabrik-pabrik yang diekspor itu dia kurang laku untuk model kayak yang seperti ini, karena untuk bagian dari tampilannya kalau kita lihat itu dia itu kayak kurang rata, padahal itu bagus banget untuk bagian dari finishingnya. Oke ya, tadi kayak saya selipin dikit untuk informasi di mungkin kualitas ekspor kayu jati. Kalau teman-teman butuh ya, kalau teman-teman butuh mungkin kayak ciri-ciri kayu jati yang bagus untuk diekspor itu tadi kayaknya ya mungkin agak nyelip-nyelip dikit lah ya. Jadi untuk penggunaan nanti teman-teman bisa cek sendiri untuk bagian dari model yang diinginkan kalau kayu jati. Oke ya, kayu jati itu soalnya punya ciri khas tersendiri dari bagian dari ininya, alurnya. Dan pastinya kalau teman-teman sudah lama, terutama bapak-bapak pastinya tahu banget untuk bagian dari lurik kayu jati yang dia itu benar-benar ya menunjukkan kalau dia itu benar-benar jati yang bagus banget, jati yang sudah tua, jati yang sudah memerah untuk bagian dari warnanya. Karena kalau jati itu yang masih muda rata-rata masih putih, kalau yang sudah puluhan tahun itu dia bakalan memerah untuk bagian dari kayunya. Oke ya, kayak gini saja untuk videonya. Kalau teman-teman pengen order untuk unitnya, ini Pasopati masih ready, gejluk tiger banyak ya, sana ada 5, 6 ini, 7 di sana, besok mau kirim ke yang di sana yang model loreng hijau kuning. Terus Airguns kita masih ready di OD19. Kalau teman-teman butuh yang OD22, OD25 kita bisa readykan. Shanachi ini yang OD25, jadi untuk penggunaan pastinya juga support banget untuk penggunaan big game. OD25 ada 2, kalau teman-teman butuh OD19 kita juga ada, kalau 22 kita juga siap mereadykan. Oke, segini saja untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya.